Kiranya renungan kami pada pagi hari ini manis kedengaran kepadamu ya Tuhan. Kami hendak bersukacita karena Engkau. Amin. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Bersyukur karena pagi ini kita kembali boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari SCT Aletheia Lawang. Salam Aletheia, salam kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran Tuhan itu senantiasa hadir dan nyata di dalam kehidupan kita, dan Tuhan boleh memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah bicara soal baptisan. Makna baptisan bagi orang percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, setidaknya dari tema yang diberikan kepada saya ini kita tahu bahwa baptisan itu hanya punya makna bagi mereka yang sudah percaya. Judulnya bukan makna baptisan bagi orang yang belum percaya, tetapi makna baptisan bagi orang yang sudah percaya. Dan ini memang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada para muridnya, ya, dari Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam kita menjalankan tanggung jawab pemuritan kita, baptisan itu adalah salah satu yang menjadi aspek di dalam kita melakukan pemuritan. Jadi itu dilakukan bukan supaya orang itu menjadi murid, melainkan karena orang itu sudah menjadi murid terlebih dahulu, sehingga salah satu aspek di dalam pembelajaran sebagai murid Tuhan itu bukan hanya tadi ya belajar, ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, bukan hanya belajar tentang perintah-perintah Tuhan, tetapi juga berkaitan dengan baptisan. Nah, karena itulah ini penting sekali untuk kita menempatkan baptisan ini di dalam konteks yang sebenarnya di dalam perjalanan hidup orang percaya. Baptisan itu bukanlah menjadi awal perjalanan hidup orang percaya. Baptisan itu adalah bagian di dalam perjalanan hidup percaya. Orang percaya yang sudah dimulai oleh Tuhan sendiri dan nantinya juga akan berakhir bersama-sama dengan Tuhan pada saat kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Karena kalau kita fokus pada salah satu aspek iman Kristen, itu seringkali kita kehilangan konteks besarnya. Saya ada sebuah peta di sini, ya. Coba cari Indonesia itu di mana? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Walaupun agak kecil gitu ya toh. Nah itu, agak kecil ada lingkaran merahnya di sana ya. Nah, tetapi kalau kita hanya fokus pada Indonesianya, kita lupa bahwa sebetulnya peta ini bukan bicara tentang Indonesianya saja. Sebetulnya peta ini adalah bicara soal lokasi yang namanya Samudra Pasifik. Indonesia itu hanya satu bagian dari Samudra Pasifik itu. Kalau kita hanya fokus pada Indonesianya dan kemudian kelewatan daripada Samudra Pasifiknya, ya kita kehilangan sebetulnya fungsi dan makna daripada peta itu sendiri. Nah, sama juga ketika kita bicara soal baptisan, maka kita perlu untuk menempatkannya di dalam konteks yang disaksikan oleh Alkitab itu sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa baptisan itu diperintahkan oleh Tuhan? Dan kalau kita perhatikan, seperti yang saya katakan bahwa baptisan itu diperintahkan oleh Tuhan adalah menjadi bagian di dalam cara kita belajar sebagai seorang murid Tuhan. Dan Katekismus Heidelberg itu membuat ini dengan lebih jelas, menolong kita untuk bisa lebih jelas untuk memahami sebetulnya ketika bicara soal baptisan. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan Protestan, sakramen itu adalah dua macam, ya, baptisan dan perjamuan kudus. Nah, di dalam baptisan sendiri sebagai sebuah sakramen, itu sebetulnya apa? Katekismus Heidelberg pertanyaan dan jawaban yang ke-66 ketika bicara soal sakramen itu adalah sebagai tanda dan meterai suci. Suci di sini bukan artinya yang tidak ada dosanya sama sekali. Suci di sini dalam arti
dikhususkan, ya, set apart, ya. Jadi ini memang tanda dan meterai yang dikhususkan, ya. Makanya Tuhan menetapkan dua macam sakramen ini tadi, baptisan berjaman kudus, tanda dan meterai suci yang dapat kita lihat. Ya, kalau tadi di dalam Matius 28 ayat 19 tadi, ya, ketika diperintahkan untuk mengajarkan, itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya audio, ya, kita mendengar. Ya. Pengajaran-pengajaran itu biasanya disampaikan secara lisan, kita mendengarkan. Tetapi tidak hanya bicara soal penyampaian secara lisan, itu juga dilakukan pembelajaran itu penyampaiannya secara visual. Makanya Yesus juga memerintahkan baptislah mereka. Itu adalah tanda dan meterai suci yang dapat kita lihat, yang ditetapkan oleh Allah. Ya, seperti yang Yesus perintahkan tadi, baptislah mereka. Itu adalah tanda dan meterai suci yang dapat kita lihat. Supaya dengan menyelenggarakan sakramen itu, ya, jadi ketika gereja, ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, baptislah itu, melakukannya, menyelenggarakannya, Allah lebih jelas menerangkan dan memeteraikan janji dalam Injil. Allah dengan lebih jelas, ya, karena tidak lagi sekarang pakai secara lisan, ya, secara audio kita dengar, tetapi juga secara visual kita lihat. Sehingga Allah memakai itu supaya dengan lebih jelas menerangkan dan memeteraikan, ya, tanda dan meterai tadi itu, ya. Apa itu yang diterangkan dan yang dimeteraikan? Janji dalam Injil. Dan janji dalam Injil itu apa? Jelas adalah berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Katekismus Heidelberg itu juga mengutip dari penjelasannya ini disesuaikan dari Roma 4 ayat 11. Kalau Bapak Ibu baca Roma 4:11 itu bicara soal bagaimana sunat itu dipakai sebagai tanda. Abraham itu disunat bukan supaya dia itu percaya kepada Tuhan. Tetapi karena ia sudah percaya kepada Tuhan, makanya dia itu disunat. Jadi sekali lagi sunat bukan menjadi tanda masuk kita menjadi umat Tuhan. Tetapi karena kita sudah menjadi umat Tuhan, maka Tuhan memakai sunat itu untuk menyaksikan janji bahwa anugerah keselamatan itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sehingga Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, baptisan itu bukanlah untuk membuat seseorang menerima keselamatan. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang di dalam anugerahnya yang mengkaryakan keselamatan itu dalam kehidupan seseorang. Dengan apa caranya? Dengan menumbuhkan iman, bukan dengan dibaptis, tetapi dengan menumbuhkan iman dalam diri orang tersebut, sehingga percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kalau tadi pertanyaan dan jawaban 66 itu bicara sakramen secara umum, kemudian Katekismus Heidelberg melanjutkan ketika masuk di dalam sakramen baptisan, jawaban yang ke-65 itu dijelaskan dengan lebih baik lagi bahwa karena iman itu adalah karya Roh Kudus. Ya, ketika bicara sebelum sakramen itu disampaikan sebagai tanda visual, itu diawali dengan pertanyaan jawaban 65 bahwa kita diselamatkan karena iman, dan iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Secara khusus kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, ayat yang saya percaya mungkin sudah sangat kita kenal, di situ dikatakan dengan jelas bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Dan iman itu masih ada lanjutannya. Iman itu dikatakan apa? Iman itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Sederhananya apa? Saudara, ketika kita itu bisa berkata, saya itu mau percaya Tuhan Yesus, maunya kita itu adalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena memang saya yang mau. Saknoi Tuhan.
Seperti katakanlah misalkan kalau KKR gitu ya, kemudian ada tantangan, siapa di sini mau percaya Tuhan Yesus gitu ya, yang mau percaya Tuhan Yesus angkat tangan begitu ya. Terus kemudian katakanlah ada di antara jemaat gitu yang lihat-lihat, kok tidak ada yang angkat tangan ya, wis sakno itu hamba Tuhannya, pikirnya kok KKR-nya tidak ada, ya sudah saya angkat tangan begitu. Seakan-akan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini karena saya yang mau Tuhan, makanya saya itu bisa percaya Tuhan Yesus. Coba kalau saya tidak mau, tidak akan mungkin saya itu bisa percaya Tuhan Yesus. Seakan-akan bahwa keselamatan itu bergantung kepada kita, bergantung kepada kehebatannya kita, bergantung kepada kemampuannya kita. Seakan-akan apa yang Tuhan lakukan itu bisa kita halangi. Seakan-akan kuasa Tuhan itu tidak berdampak apapun, kecuali kalau kita yang mengizinkannya. Betul, bukan seperti itu. Keselamatan itu semua adalah anugerah. Yang namanya anugerah itu tidak ada kontribusi apapun di dalam hidup kita yang kita bisa berkata, ini loh karena saya seperti ini makanya Tuhan saya itu bisa selamat. Tidak ada. Bahkan ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, iman itu dikatakan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Nah, di dalam konteks inilah kita bicara soal baptisan. Baptisan itu bukan membuat kita itu selamat. Baptisan itu bukan membuat kita itu menjadi umat Tuhan. Justru karena kita sudah mengalami keselamatan itu terlebih dahulu, justru karena kita sudah menjadi bagian umat Tuhan itu terlebih dahulu, makanya baptisan itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, karena itulah baptisan itu apa maknanya bagi kita orang percaya? Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah menjadi bagian dari umat Tuhan itu. Apa makna baptisan itu? Baptisan adalah, kalau boleh saya katakan, sederhanakan, itu adalah alat peraga yang disediakan oleh Tuhan demi kebaikan kita. Supaya di dalam kita menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita itu, Tuhan juga memberikan sesuatu yang bisa kita lihat. Karena kadang kalau cuma dari lewat omongan-omongan saja, itu kadang kita mungkin belum ngerti atau bahkan mungkin ya masih belum mantep gitu. Itu salah satu alat yang Tuhan sediakan demi kebaikan kita, supaya kita bisa semakin gitu ya, memahami, semakin mensyukuri kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Ya, alat peraga yang bagaimana? Ya. Tadi sebagai tanda untuk mengingatkan, dan sebagai meterai untuk menjaminkan. Yang namanya meterai itu adalah sesuatu yang memang sudah pasti, sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Ya, sebagai sebuah jaminan. Kan seringkali kan dalam bicara soal hal-hal yang penting, dokumen-dokumen yang penting kan kita pakai meterai itu sebagai sebuah jaminan. Ini tidak bisa dibatalkan. Mengingatkan dan menjaminkan apa? Janji Injil yang diberitakan oleh firman Tuhan. Keselamatan yang disediakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Injil itu adalah janji sejati, bukan omon-omon. Apalagi di dalam konteks zaman sekarang, ketika hoax, janji-janji palsu, berita-berita yang palsu, berita-berita yang enggak benar itu dengan mudahnya beredar. Justru baptisan itu sangat relevan. Kenapa? Itu menyaksikan secara visual bahwa janji Injil itu, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, hidup kekal yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, itu adalah sebuah janji yang ya dan amin. Sehingga saudara kasih Tuhan, baptisan itu, kalau saya pakai bahasa yang lain supaya bisa lebih jelas, ya, karena bahasa tanda dan meterai itu bahasa tanda yang memang dipakai di zaman reformasi yang terus kita gunakan sekarang, yang kadang bisa mengalami perubahan pemaknaan, ya, karena tanda dan meterai
di zaman itu mungkin sudah tidak sama lagi maknanya di zaman sekarang, karena bahasa itu mengalami perkembangan. Sehingga kalau mau saya kontekstualkan istilah yang dipakai oleh para tokoh-tokoh reformator pada zaman itu, bicara soal sign and seals, bicara soal tanda dan meterai, maka saya katakan bahwa baptisan itu sebetulnya tanda itu adalah deklarasi. Menandakan itu berarti kita itu mendeklarasikan, mengumumkan. Dan seal itu, meterai itu sebagai jaminan, itu sebagai sebuah konfirmasi bahwa ketika upacara baptisan itu diselenggarakan, kita itu mendeklarasikan dan mengkonfirmasikan janji keselamatan oleh pengorbanan Yesus itu. Deklarasi yang macam bagaimana? Deklarasi di hadapan semua orang atau siapapun yang hadir di baptisan itu. Ya, karena itu sakramen itu dilakukannya itu secara publik. Gereja sejak awal sampai sekarang, ketika melaksanakan sakramen itu dilaksanakan secara publik. Bahkan ketika kita melakukan perjamuan kudus keliling, itu pasti akan ada beberapa orang. Baptisan pun ketika dilakukan, katakanlah baptisan yang sifatnya khusus, ya, karena orangnya sudah sakit, gitu ya, tidak bisa lagi dibawa ke gereja. Ketika itu dilakukan pun, itu pasti akan ada orang-orang di sekitarnya. Deklarasi di hadapan semua orang atau deklarasi secara publik yang mengingatkan bahwa anugerah keselamatan oleh pengorbanan Yesus dijanjikan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Sekali lagi, ketika upacara baptisan itu diselenggarakan, sebetulnya gereja dan orang yang memberi diri dibaptis itu mendeklarasikan bahwa anugerah keselamatan oleh pengorbanan Yesus itu dijanjikan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Kita kembali lagi di Matius 29 tadi, Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa, jadikanlah segala bangsa, tidak pandang bulu. Artinya apa? Semua orang dari berbagai golongan, apakah itu orang yang kaya, orang yang miskin, bangsa apapun, kedudukan apapun, level pendidikan apapun, usia berapapun. Makanya kita melakukan upacara baptisan juga kepada bayi, infant baptism. Karena janji Tuhan bahwa kalau keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu disediakan bagi mereka yang memberi diri mereka kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji itu dideklarasikan ketika upacara baptisan itu dilaksanakan. Itulah tanda, sign, papan pengumuman, kalau boleh saya katakan begitu. Dan bukan hanya itu, bukannya sebagai tanda, tapi juga sebagai meterai yang menjadi konfirmasi di hadapan semua orang, yang menjaminkan bahwa itu sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang bisa dibatalkan, yang menjaminkan bahwa janji anugerah keselamatan itu tetap tersedia sampai hari ini, sampai pada momen ketika upacara baptisan itu dilakukan. Itu seperti ada KKR begitu. Mari, Yesus sudah mati dan berkorban bagi saudara dan saya. Datanglah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Baptisan mengkonfirmasi bahwa janji itu masih disediakan sampai saat ini. Karena nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya, ya, ketika Dia memurnikan langit dan bumi yang baru,
sudah tidak ada lagi yang namanya baptisan. Buat apa diumumkan lagi? Janji itu sudah digenapi secara lengkap, sempurna. Tetapi pada saat baptisan itu masih dilakukan, itu adalah konfirmasi bahwa masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan dengan jaminan bahwa Tuhan itu masih mengasihi saudara dan saya, bahwa anugerah kesempatan itu masih disediakan bagi saudara dan saya. Karena itu kalau ada gereja yang sudah tidak lagi mau untuk melakukan baptisan, itu sebetulnya menghalangi gereja itu sendiri di dalam memberitakan Injil. Karena apa? Karena justru baptisan itu adalah momen di mana Injil itu dengan visual itu diberitakan. Kita tahu bahwa baptisan itu elemennya adalah air. Dan kita tahu air itu adalah lambang bahwa kalau kita mandi kita pakai air. Apakah ada di sini yang mandinya pakai pasir? Nggak ada ya, pasti pakai air. Kenapa pakai air? Itu lambang bahwa untuk kita itu membersihkan tubuh jasmani kita. Jadi ketika air baptisan itu ya, diberikan, ya, apakah pakai cara percik, apakah pakai selam, ataukah pakai cara disemprot pakai selang begitu ya. Ya kan katakanlah kalau misalkan ada KKR gitu ya, seperti di Kisah Para Rasul begitu ya, ada ribuan orang bertobat, disuruh selam satu-satu itu sampai tahun depan belum tentu selesai itu ya, para rasul itu. Itu menyaksikan bahwa Injil itu diberitakan secara visual. Makanya kan baptisan itu kan diselenggarakan di dalam sebuah kegiatan di mana ibadah itu dilaksanakan atau setidaknya ada pemberitaan firman. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya lisan, tetapi itu juga dibarengi dengan visual. Dan kita tahu bahwa di dalam konteks pembelajaran zaman sekarang pun, dalam modern kurikulum pembelajaran yang modern, bukan hanya pelajaran itu disampaikan secara lisan, tetapi juga kalau ada visualnya itu sangat membantu. Ya seperti itu juga. Tuhan mau supaya Injil itu betul-betul disampaikan dengan terang, dengan jelas, dengan gamblang, supaya orang bisa mendengar kabar anugerah keselamatan itu tanpa dihalangi oleh apapun. Nah sehingga jemaat kasih Tuhan, kalau kita bicara soal baptisan, ya, ada satu refleksi mungkin menjadi perenungan kita pada hari ini. Upacara baptisan itu adalah deklarasi dan konfirmasi janji Injil. Karena itu ketika kita menyelenggarakan baptisan, baik bagi mereka yang memberi diri dibaptis ataupun bagi gereja yang melaksanakan upacara baptisan itu, karena itu adalah deklarasi dan konfirmasi janji Injil, maka itu perlu dilakukan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan masih mengasihi saudara dan saya, bahwa Injil itu masih diberitakan kepada semua orang, segala macam golongan, segala macam usia, dan bahwa janji Injil yang diberitakan kepada semua orang, segala macam golongan, segala macam usia itu juga masih berlaku sampai hari ini. Mari kita lakukan itu dengan ucapan syukur. Jangan sampai upacara baptisan itu malah jadi aturan, malah jadi kewajiban gerejawi yang membebani. Celakalah kita. Saya khawatir, kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak gereja itu kehilangan sukacita di dalam hidup iman mereka. Karena semua yang dilakukan di gereja itu dianggap sebagai aturan dan kewajiban. Akhirnya apa? Terpaksa melakukan. Saudara, semua dilakukan dengan terpaksa, itu sulit mendatangkan sukacita dan sulit untuk bisa bertahan lama. Nah enak saudara, kalau Anda percaya ya, suami istri ini ya, yang duduk bareng-bareng ya, coba istri tanya sama suami, Pak,
sayang enggak sama saya? Coba tanya Om. Istri jawabnya begini, tak ajarin jawabnya. Wis kadung. Enak enggak kira-kira jawabannya? Gak enak toh? Ya, karena sudah terlanjur ya toh menikah dengan kamu, sudah saya terpaksa mengasihi kamu. Kalau enggak kawin sama kamu, ngapain aku mengasihi kamu? Enggak paten lah bilang gitu ya toh. Wis kadung, enggak enak saudara. Semua yang kita lakukan dengan terpaksa, ya, ini kewajiban, itu enggak enak, enggak akan ada sukacita. Kenapa saudara beribadah pada hari Minggu? Kewajiban, aturan, namanya orang Kristen datang ibadah hari Minggu, makanya enggak ada sukacita di gereja. Bahkan sukacita itu kadang bersifat artifisial di permukaan saja. Tidak heran itu akhirnya Karl Marx mengatakan bahwa agama itu adalah opium bagi rakyat, candu bagi rakyat. Yang penting datang seneng-seneng, tapi itu secara superficial. Jadi senengnya itu, kewajibannya itu ya supaya bisa dapat seneng-senengnya itu. Itu tidak akan bertahan lama. Karena kalau sudah ada gereja lain yang bisa membuat senang dengan lebih baik, ya ngapain aku pergi gereja yang ini, pindah aja sudah. Kan seperti orang nonton bioskop ya toh. Ada bioskop, ada satu film begitu, wah bagus, kita senang. Kemudian ada gedung bioskop yang lain lebih bagus, penyajiannya lebih baik, kita pasti pilih yang itu sudah. Saya khawatir banyak orang Kristen kehilangan sukacita di dalam hidupnya, banyak gereja kehilangan sukacita di dalam pelayanannya. Karena paradigma berpikirnya, semua yang dilakukan itu adalah kewajiban, aturan yang ya terpaksa dilakukan. Bukan sebagai ucapan syukur untuk perbuatan Tuhan ajaib yang telah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Siapa saya ini? Siapa kita ini? Yang di dalam kemurahannya Tuhan berkenan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena sekali lagi, kalau kita betul-betul menyadari kita ini bisa diselamatkan hanya karena anugerahnya, bahkan kita ini bisa percaya itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara, tidak ada di antara kita yang bisa berkata, ini karena saya yang hebat Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu kan kita lakukan dengan ucapan syukur. Bukan sebagai sebuah kewajiban ataupun keterpaksaan. Kalau katakanlah misalkan ya, kita sakit berat, kita pergi ke dokter sini sana, tidak sembuh, terus kemudian kita dikenalkan sama satu dokter, akhirnya kita datang ke dokter itu, dan dokter itu memberi resep obat atau apa, akhirnya kita sembuh, katakanlah begitu. Setelah sembuh, kemudian dokternya bilang sama kita, ini Pak kan sudah sembuh ya, tolong ini apa, saya cuma kasih satu pesan aja ya, kalau makan itu ojo geragas-geragas, ya misalkan gitu ya. Ada perintah toh kalau makan itu, geragas itu bahasa Surabaya, bahasa Indonesianya apa? Jangan rakus-rakus gitu ya. Ya. Jangan rakus-rakus. Saya mau tanya, saudara melakukan perintah dokter itu dengan terpaksa atau dengan sukacita? Saudara kalau akan yang terpaksa, dokter iki saya naik dewek iki ya, toh orang mau makan ndak oleh makan banyak-banyak ini. Enggak toh. Kita tahu bahwa dokter sudah menyembuhkan kita. Dan kita ban-ban kamsia sama dokter itu. Dan ketika dokter itu memberikan satu pesan, itu kita akan lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu dokter itu memberikan pesan itu juga untuk kebaikan kita, bukan? Terima kasih dokter. Akhirnya kita makan ketika sudah satu piring nasi goreng gitu ya, kita mau tambah. Oh iya ya, dokter ini bilang ojo geragas-geragas ya. Sudah wis, kita lakukan itu dengan sukacita, cukup sudah gitu. Kita akan lakukannya dengan sukacita, bukan kedrumel. Waduh, mau makan enak kok enggak boleh, dan satu piring ini kan kurang. Biasanya saya porsi kuli, sekarang pakai porsi Tuan Putri misalkan begitu ya. Kan enggak. Karena memang perspektifnya berbeda. Sehingga ketika kita pun memberi diri dibaptis, ataupun ketika gereja melakukan upacara baptisan, mari lakukan itu dengan sebagai ucapan syukur. Karena kalau itu dilakukan sebagai ucapan syukur, pasti akan ada sukacita. Ketika jemaat yang memberi diri dibaptis melakukan itu dengan ucapan syukur, bukan karena kewajiban,
bukan karena aturan, itu pasti akan dengan sukacita menjalani katekisasi, tidak akan nawar-nawar. Di sini katekisasinya berapa bulan? Berapa bulan? Penatua? 4. Nah, 4. Padahal kalau Mandarin 4 itu kan elek ya toh. Tapi kita kan percaya kepada Tuhan gitu ya. Kan kalau itu kita lakukan dengan ucapan syukur, kita pasti lakukan dengan sukacita. Tidak akan mungkin zamannya Pak 4 bulan ini angka yang jelek Pak gitu. Jadi itu aja 3 gitu. Atau barusan yang menang itu kan nomor 2, jadi kan aja 2 bulan gitu. Atau 1 bulan aja Pak. Kan ada sekarang katekisasi kilat gitu misalkan. Tidak akan nawar-nawar saudara. Nah itu, karena itu ucapan syukur kok. Lakukannya dengan sukacita. Gereja pun ketika melaksanakannya juga akan melakukannya dengan sukacita. Tidak akan kedumel, waduh katekisasi, mana yang 4 bulan, mana yang itu. Saya khawatirnya kita ini kehilangan sukacita karena dalam banyak hal kita tuh melakukan itu hanya sekedar sebagai kewajiban atau aturan, dan itu menjadi beban yang berat. Baptisan sebagai deklarasi dan konfirmasi janji Injil itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Tadi kan ibadah kita kan diawali dengan pujian. Bukan selalu bersyukur. Saya lupa terusannya apa itu ya toh. Ya. Hari ini hari yang terbaik. Saudara, kalau baptisan itu dianggap sebagai suatu hari yang terbaik, karena hari kita bersyukur bukan hanya dengan secara lisan, tetapi juga secara visual, kita itu memberitakan Injil yang diberlakukan bagi semua orang dan yang masih disediakan sampai hari ini. Karena deklarasi dan konfirmasi janji Injil itu pasti sukacita saudara. Tidak akan mungkin jadi beban yang berat gitu ya, yang membuat kita akhirnya menjalankannya itu dengan keterpaksaan. Saya akan akhiri khotbah saya dengan 3 pertanyaan penutup yang boleh kita renungkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti silakan tanya sama hamba Tuhan Pernatua. Yang pertama, kita ini menunggu sampai kapan? Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kita sudah menyaksikan pelaksanaan baptisan itu berkali-kali. Apalagi di dalam konteks ketika kita ini lahir dan besar di keluarga Kristen, itu sangat rentan sekali bagi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi kita, itu hanya sebagai sebuah aturan, sebuah kebiasaan, sebuah kebudayaan. Dan kita tidak memiliki iman di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Saudara, Richard Dawkins, seorang ateis yang terkenal, ya. Richard Dawkins, ya. Salah satu bukunya yang banyak dibaca itu adalah Why I Am Not a Christian, ya, mengapa saya bukan orang Kristen. Ya. Ketika ditanya, ini saya sederhanakan aja ya, pakai bahasa gaul gitu ya. Kamu itu milih mana? Tinggal dan hidup dengan budaya yang lahir dari agama Kristen, atau tinggal hidup di budaya yang muncul dari agama yang lain? Ya, saya tidak perlu sebutkan nama agamanya apa. Wah, dia berkata dengan tegas, wah, kalau disuruh milih itu saya tetap akan milih tinggal di tempat yang punya kebiasaan, punya budaya itu lahirnya dari agama Kristen. Gak mau saya itu tinggal di tempat yang diatur sama kepercayaan yang berbeda. Dia tetap mau jadi orang Kristen, tapi dia dengan tegas menolak, I do not believe anything about Christianity yang disaksikan oleh Alkitab. Oh, dia tetap mau ke gereja mungkin ya, atau ikut ngerayakan Natal atau apa gitu ya. Tapi dia menolak berita Injil
yang disaksikan oleh Alkitab. Saudara, itu masih terjadi sampai hari ini. Saudara mungkin bukan ateis. Karena di Indonesia ini kalau saudara ngaku ateis, saudara tidak bisa dapat KTP. Betul enggak? Agama tidak percaya Tuhan. Wis worong kamu pindah wae dari Indonesia gitu ya itu. Pasti saudara taruh itu kepercayaan saudara. Tetapi dalam banyak hal kita ini hanya melakukan keagamaan kita itu ya sekedar tadi itu budaya, kebiasaan, ya, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban. Nanti kalau tidak saya lakukan sungkan gitu ya. Nanti kalau tidak rajin datang beribadah, nanti dibesui sama gembala, sama penatua. Waduh, habiskan makanan lagi, tambah pengeluaran lagi gitu. Ya masa dikunjungi sama gembala sama penatuannya sepo, tidak sedia TK, tidak sedia kue kah. Dikunjungi tiap minggu lah, pengeluaran tambah. Wis daripada pengeluaran tambah, wis aku tak rajin ke gereja sudah. Kita mungkin sudah melaksanakan baptisan berulang kali. Tetapi apakah saudara sudah mengalami janji Injil sendiri yang divisualisasikan oleh baptisan itu? Mau sampai kapan kita menunggu? Yang kedua, bagaimana kita memandang upacara baptisan sampai hari ini? Sebagai beban atau sebagai ucapan syukur? Kalau ada di antara kita yang belum dibaptis, ya, tetapi tidak mau dibaptisnya itu gara-gara waduh nanti repot harus ikut katekisasi 4 bulan lagi atau waduh aku ini sibuk atau apa, ya, berdoalah sama Tuhan supaya kita bisa melihat itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudara katakanlah ya, saya ini jalan, ya, kemudian saya ini kejeblos jurang gitu ya, karena tidak kelihatan, karena memang itu banyak kabut, tiap kali tempat itu ada kabut gitu ya, kemudian kejeblos jurang gitu. Terus kemudian ternyata ada yang menolong saya gitu ya, terus kemudian orangnya bilang ini apa bisa minta tolong enggak, itu ternyata di sana itu ada teman-temanmu juga itu yang lagi mau ke tempat ini, bisa tolong ingatkan enggak gitu. Kemudian orang itu sediakan kepada saya semacam poster yang gede gitu ya, atau awas ada jurang di sini gitu ya. Saudara, saya tahu teman-teman saya itu kalau dari jauh saya cuma teriak-teriak gitu ya, atau ada jurang mungkin mereka enggak dengar gitu ya. Nanti ini ada poster ini, ada tulisannya gede, awas ada jurang gitu. Jadi ketika saya angkat poster itu, teman saya yang dari jauh itu kan bisa lihat, oh iya sih ada jurang sih, bisa hati-hati. Saya itu pasti akan melakukannya dengan sukacita, bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban. Kenapa? Karena saya sudah jatuh di jurang itu, saya bisa keluar dari jurang itu. Saya tidak akan kedumur dalam hati, waduh kok susah nih, wis tidak apa-apa lah, biar teman saya juga tahu rasanya, tak biarkan aja kejeblos gitu ya, kan tidak mungkin saudara. Kita pasti akan lakukannya itu dengan hati bersyukur, dan kita ingin supaya orang-orang lain pun juga bisa mengalami apa yang sudah kita alami. Itulah sebetulnya makna baptisan bagi orang percaya. Yang terakhir, bagaimana sikap seorang anak Kristen dari keluarga non-Kristen yang dilarang oleh orang tuanya untuk dibaptis? Saudara, ini pertama-tama yang muncul khususnya bagi anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga keturunan Tionghoa. Apalagi kalau ini anak yang pertama. Katakanlah anak yang pertama itu kemudian menjadi Kristen gitu ya. Saya kebetulan anak nomor 3. Jadi ketika saya itu jadi Kristen, papa mama saya tidak masalah ya. Karena masih ada kuku, ada cici gitu ya. Tapi bagi anak yang pertama itu biasanya kalau mau jadi Kristen, mau dibaptis itu sama orang tuanya pasti dilarang. Dan orang tuanya pasti bilang, nanti yang nyembayangi papa mama siapa? Yang nyembayangi engkong makmu siapa? Nah, bagaimana sikap seorang anak Kristen yang dilarang oleh orang tuanya seperti itu? Bisa bicara dari keluarga Kristen ya. Kalau ada orang tua Kristen melarang anaknya dibaptis, bertobatlah orang tuanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Saudara, sekali lagi, baptisan itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan sebagai aturan dan kewajiban yang harus kita lakukan.
Sehingga sikap seorang Kristen itu bagi saya, ya, dan ini beberapa kali saya alami ketika saya masih menggembalakan, ya pasti anak itu kita dorong untuk berdoa supaya Tuhan boleh melembutkan hati orang tuanya. Dan kita sebagai gereja perlu untuk mendampingi anak itu. Apakah hamba tuanya, apakah penatuannya. Ya, kalau dalam kejadian-kejadian yang saya alami, ya saya sendiri datang, saya sama anak itu, ya saya besuk ke rumahnya, saya jelaskan sama orang tuanya, baptisan itu sebetulnya apa, gitu ya. Juga menjadi orang Kristen itu bukan membuat anak itu menjadi anak yang tidak berbakti, gitu ya. Kita jelaskan, dan kita tidak perlu maksa, ya kita tidak perlu bilang sama orang tuanya, oh kalau kamu nanti gini nanti kamu masuk neraka atau apa, tambah dilarang saudara. Kita jelaskan dengan kasih. Bahkan ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan kita berdoa, dan semua akan ada waktunya. Ada yang memang sebentar gitu ya, katakanlah setelah kita kunjungi itu bulan depannya orang tua bilang, oh yes tidak apa-apa, dibaptis gitu. Ada yang nunggu sampai beberapa tahun, sampai selesai kuliah baru kemudian dibaptis, it's okay. Itu memang tantangan bagi orang-orang yang khususnya menjadi percaya di tengah-tengah keluarga non-Kristen. Makanya saya katakan bahwa baptisan itu sebetulnya adalah sebagai sebuah ucapan syukur, bukan sebagai sebuah aturan ataupun kewajiban. Karena di dalam kita melakukannya itu, ada sukacita yang hadir. Berita Injil itu bisa dilaksikan dengan lebih jelas. Saudara-saudara, kalau cerita, itu ceritanya dengan sukacita, bukan dengan ngomel-ngomel, bukan dengan terpaksa, itu dampaknya itu lebih ngena, saudara. Saudara, kalau lihat khotbah saya ini khotbah yang penuh dengan omelan-omelan, ngedumel gitu, jadi pendeta itu susah, gini ya toh. Daripada saya khotbah dengan sukacita, saya katakan bahwa memang susah, tetapi ada Tuhan bersama dengan saya, dampaknya lain, saudara. Saudara, kalau memberi diri dibaptis dan itu dilakukan dengan sukacita, bukan karena terpaksa, dan ketika gereja itu melakukannya juga dengan sukacita, menyelenggarakannya bukan karena aturan dan kewajiban yang harus dilakukan dengan terpaksa, itu dampaknya beda, saudara. Injil itu bisa disaksikan dengan lebih jelas, lebih terang, dan itu memang maksud Tuhan. Supaya melalui pelaksanaan baptisan, semakin banyak orang dimenangkan datang kepada Tuhan. Biarlah segala upacara baptisan yang dilakukan oleh GKT 3 menjadi alat Tuhan untuk membawa semakin banyak orang mengenal dan mengalami karya keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga belajar untuk menghidupi cinta Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur. Biarlah sukacita surgawi itu hadir senantiasa dalam hidup kami, Tuhan. Supaya segala kegiatan dan tanggung jawab pelayanan gerejawi yang kami lakukan, itu kami lakukan dengan dasar kami bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena itu adalah aturan dan kewajiban yang membebani kami. Supaya dengan sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami boleh menjadi saluran berkat yang lebih efektif bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati gerejamu di sini, Tuhan. Pakai dengan luar biasa untuk memenangkan semakin banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.